Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garuk-garuk dulu ya intronya. Sebenarnya emang nggak digimikin atau di sesuatu yang direncana. Jadi ya perkenalkan ya, nama saya Maudira Mansur. Ya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Ya mungkin banyak orang yang penasaran apa sih bedanya sistem pendidikan Turki sama di Indo perkuliahannya. Oke, kita jelasin ya. Oke, saya jelasin nih. Jadi singkat aja ya. Intinya singkat pagal panjang. Singkat tapi bakal panjang. Enggak, singkat sih. Biar lebih pada ngerti dan maksudnya apa gitu. Ngerti gitu. Jadi sama untuk S1 atau D3, D3 bisa 3 tahun, S1 4 tahun. Akan tetapi yang menjadi beda itu ketika kita belajar di sini tuh kita pakai bahasa pendidikan juga. Bahasa pendidikan bahasa lokal sini. Kan bahasa pendidikan lebih lebih apa ya? Bisa dibilang lebih lebih apa lebih baku lah ya. Kalau bahasa-bahasa buku kan tau lah di Indonesia gimana kan ngomongnya bahasa baku gitu. Nah, terus yang membedakan sistem di sini tuh kita tuh punya batas minimal IP di bawah 1,8 itu kita nggak bisa lanjut ke semester selanjutnya. Nah, di sini disebutnya naik kelas. Jadi gini, kelas 1 itu semester 1 2. Kelas 2 itu semester 3 4. Kelas 3 itu semester 5 6, kelas 4 itu semester 7 8. Jadi di sini itu bukan perhitungan per semester, jadi per kelas gitu. Sedang per kelas itu paketannya itu 2 semester gitu. Jadi dibilang, makanya kalau ditanya kamu kelas berapa di kuliah, kalau kelas 1 berarti lagi proses semester 1 2, entah itu ngulang atau dia ya atau dia itu emang baru masuk. Jadi di sini tuh gini, sistemnya gini. Jadi kita tuh ambil matkul dan di sini tuh udah diatur kayak matkulnya segini. Biasanya kalau kita pengen nambah matkul, kita harus pede sama IP kita dong gitu. Tapi karena saya sebagai orang asing, saya tidak pede dengan IP saya yang saya kejar itu. Ya IP saya jujur aja ya, saya nggak gede, nggak kecil, tapi pas-pasan banget gitu. Kayak cuman punya target lulus aja udah seseneng itu. Karena jujur aja ya nih, saya masuk teknik rekayasa sistem energi itu bisa dibilang jurusan susah lah. Jurusan susah kenapa? Kalau dibuka secara silabus matkulnya sendiri itu emang bener-bener susah. Ya kayak orang belajar teknik tapi terus-terusan belajar teknik, dan tiap tiap semester tuh ada perbedaan, entah itu belajar teknik apa, bukan teknik yang mudah gitu. Jadi itu yang buat susah. Terus saya juga berada di fase lagi ngulang semester. Saya masih kelas 2. Sebenarnya saya udah ngulang kelas 2 ini untuk pertama kalinya. Ini kesempatan saya kedua kalinya saya di kelas 2. Jadi saya ngulang semester 3 4. Kemudian semester 3 akhirnya ada yang lulus, ada yang gagal satu. Terus akhirnya saya ngulang lagi semester 4 nih. Belum tahu bakal kayak gimana perjalanan ini masih awal banget. Jadi masih excited banget gitu. Kalau ditanya kenapa milih jurusan ini, awalnya ya nyoba-nyoba kayak mikir mungkin jurusan ini unik. Namanya penasaran dan kepo. Ya udahlah, nggak pindah jurusan deh. Terus pas masuk kok kayak ngerasa salah jurusan ya. Saya sobat-sobat baru masuk kelas gitu kan. Awalnya nggak ngerasa salah jurusan banget gitu, kayak udahlah ini kayak pelajaran ini pernah belajar tek gitu kan. Pas mulai jalan kok makin susah ya, kok kayak ngerasa salah jurusan gitu, kayak nyalahin dosen, nyalahin kuliah, nyalahin pelajaran, nyalahin nggak nggak offline segala macam gitu, nyalahin banyak lah. Terus sekarang kayak mikir kayak mungkin yang salah itu saya sendiri, mungkin saya milih jurusan tapi saya nggak siap gitu. Jadi itu yang membedakan gitu. Jadi kalau kata bapak saya sendiri nih bilang kayak sistem ITB zaman dulu, jadi benar-benar kayak harus benar-benar lulus dulu matkulnya baru bisa naik gitu. Ya emang sistem pendidikan zaman dulu mungkin kayak semengerikan itu. Kalau zaman sekarang kayak IP 3 gampang banget cuy. Di Indo dapat IP 3, IP 4 kayak gampang, cum laude kayak gampang gitu, kayak apalagi online gitu. Wah, Indo mah paling seneng kalau online. Kalau di sini kalau saya nggak suka online karena mungkin nggak lebih suka offline karena saya orangnya tipikal yang belajar kalau dicontohin kayak lebih nyerap aja gitu. Tapi kan kalau online tuh kayak cuman kursor mouse gitu kan, setetet dosen jelasin babi bu bebo, lupa apa sih bahasnya. Cuman sekarang udah tidak mau merasa
harus bisa beradaptasi akan hal itu, karena pernah ngerasain namanya gak enaknya kayak sosokan ngerti padahal nggak ngerti sama sekali. Kalau sekarang diusahain ngerti, kayak harus ngerti gitu, apa yang dibahas, apa yang dijelasin harus tahu gitu. Intinya buat orang yang pengen kuliah di sini disaranin ya bener-bener kuatin tekad lah gitu, soalnya ini bukan nakut-nakutin ya. Rata-rata kayak teman beasiswa biasanya lebih banyak tergede motivasinya karena emang ada tekanan dari beasiswanya itu tersendiri. Kalau misalkan mereka gagal, beasiswanya dicabut. Kalau saya kan emang biaya sendiri dan kebetulan murah, jadi kadang ada namanya naik turun lah ya, semangat ya lah. Tapi sekarang milih untuk naik aja gitu, kayak ya udah gitu, karena emang target biar lulus gitu kan, biar bisa banggain diri sendiri, keluarga, sama orang-orang terdekat lah, bahwa saya bisa sarjana gitu di Turki gitu. Dan asal kalian tahu ya, saya orang Indonesia pertama dan terakhir kayak di jurusan ini, dan kalau saya lulus mungkin saya bukan lagi bukan lagi bahagia yang kayak mungkin di update story dengan titik-titik congrats ya ST atau apapun itu. Saya nggak mau buat kayak gitu, kayaknya saya nggak mau buat itu. Kayak saya pengen merayakan kayak saya lulus gitu, kayak anjing kok bisa lulus ya, kayak kok bisa lulus ya. Mungkin saya nggak akan pernah nyangka untuk bisa lulus itu, kayak nggak nyangka gitu, karena saya merasakan prosesnya itu berat banget gitu. Memang tidak, tugasnya tidak sebanyak di Indo, tetapi jujur aja kayak setiap belajar itu memusingkan. Kayak ya tau lah anak teknik kayak gimana, cuman ini bener-bener kayak ya kalau misalnya ditanya kalau di Indo kayak selain terapan lah, karena emang bener-bener kayak anak anak SMK tapi belajar kejuruan lagi gitu, kayak gitu aja gitu, kayak anak SMA tapi harus belajar kejuruan gitu. Karena sebenarnya tekniknya lebih karena apa ya, sains aplikasi sains lah gitu, sains aplikasi gitu, jadi ya susah. Jadi buat mahasiswa yang pengen kuliah di sini, jangan apa ya, jangan ngerasa di awal kuatin tekadnya lah. Kalau di awal memang Anda merasa kayak flexing, terhibur, bisa ke sana kemari, bisa kuliah di Eropa, bisa ini, tapi ketika menjalani hidup di sini tidak ada pikiran hiburan, bisa flexing. Kalau misalkan nggak bisa santai atau pusing banyak pikiran, wajar, karena perkuliahan tidak semudah itu, tidak semenyenangkan itu, akan tapi bisa dinikmati lah ya. Karena sampai kadang saya sampai takut sama kuliah saya sendiri karena emang semengerikan itu gitu. Tapi saya berusaha untuk tidak takut dan tidak menakut-nakuti teman-teman yang ingin kuliah di sini. Karena saya ingin ketika kuliah di sini, bukan saya menyindir orang yang sudah balik, bukan saya meremehkan orang yang sudah balik. Ketika orang yang emang tidak kuat, punya alasan tersendiri, mungkin punya jalan sendiri, yang mungkin untuk kuliah di Turki mungkin bukan jadi jalannya. Semoga sukses di Indonesia juga. Dan jangan lupa kita yang kuliah di sini, yang mau lulus, yang masih berproses, semoga bisa menjadi orang sukses juga, bisa nunjukin bahwa mahasiswa dimanapun, mau kuliah dimanapun, mau apapun bentuk kuliahnya, mau D3, S1, S2, S3, S4, ST, salah. Enggak, maksudnya kayak apapun bentuk jurusannya bisa, apapun tingkat pendidikannya, bisa mengharumkan negara kita sendiri dan membuktikan bahwa orang Indonesia tuh bisa membuktikan bahwa orang Indonesia tuh punya karyawan sendiri, gak harus impor terus, gak harus pakai TKA untuk mengerjakan sesuatu, dan bisa menggunakan tenaga orang Indonesia tersendiri gitu. Bisa nunjukin bahwa orang Indonesia tuh punya masa depan yang cerah gitu. Ya mungkin segitu aja kali ya. Terus apa lagi ya? Ada lagi nih yang beda itu, kebetulan bayar kuliah di sini semahalnya mungkin kayak bayar di Indonesia, ada yang semahal itu, cuman itu kayak udah kampus bagus banget. Kebetulan saya tuh kayak, kalau mau jujur ya, kalau di kampus saya tuh paling mahal untuk sekarang mungkin sesemester cuma 2 juta. Ini kayaknya saya nggak tahu, karena saya paling bayar 500.000, 300.000. Jujur aja nih, saya bayar 300.000 per semester. Bahkan sama bimbel anak-anak yang ingin masuk perguruan tinggi aja nggak bayar segitu, pasti bayar 5 juta. 5 juta tuh 2 semester, bayangin aja. Semurah itu. Tapi saya ya jangan kaget. Ini jangan bilang, "Wah, murah banget, saya ingin ke sana." Pasti naik harga kok. Tenang aja. Jadi intinya ya udah gitu. Jangan pernah berpikir bahwa
hidup itu gampang, karena hidup gampang itu nggak ada, hidup itu dibuat sebagai tantangan. Sekian dari saya.